Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Sukron Mahmud, kelas PAI 2B, Fakultas Tarbiyah, jurusan Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Cipasung, Tasikmalaya. Selanjutnya saya akan memperkenalkan dosen saya yang bernama Bapak Muhammad Jamjam Nur Muslim SPD MPD. Beliau merupakan salah satu dosen di Institut Agama Islam Cipasung yang memegang mata kuliah ICT Based Learning di semester 4 ini. Di sini saya akan sedikit mengupas tentang rahmat Islam bagi alam semesta. Langsung saja ke bab yang pertama, menganalisis dan mengevaluasi faktor-faktor kemajuan peradaban Islam di dunia. Muhammad Isa Ansori, seorang peneliti PSPI Solo, beliau berpendapat bahwa awal mula kebangkitan peradaban Islam dapat ditelusuri dari perkembangan ilmu pengetahuan dan kegiatan intelektual di Baghdad dan Cordoba pada masa pemerintahan Al-Ma'mun yang terjadi pada tahun 813 sampai dengan 833 Masehi. Ia mendirikan Baitul Hikmah di Baghdad yang menjadi pusat kegiatan ilmiah. Pendirian sekolah yang terkenal ini melibatkan sarjana Kristen, Yahudi, dan Arab Saudi, mengambil tempat sendiri terutama dengan pelajaran asing, ilmu pengetahuan dan filosofi Yunani. Hasil karya Galen, Hippocrates, Plato, Aristoteles, dan para komentator seperti Alexander, Themistocles, John Philoponus, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu masa kemajuan peradaban Islam di dunia. Ada beberapa jenis pemetaan periode sejarah Islam menurut para ahli. Salah satunya adalah periodisasi menurut Harun Nasution. Menurut beliau, sejarah Islam dapat dibagi menjadi 3 periode besar, yaitu yang pertama periode klasik yang terjadi pada tahun 650 sampai dengan tahun 1250 Masehi. Periode pertengahan yang terjadi pada tahun 1250 sampai dengan 1800 Masehi, dan periode modern yang terjadi pada tahun 1800 Masehi sampai dengan sekarang. Periode klasik meliputi masa ekspansi, integrasi atau penyatuan wilayah dan masa keemasan Islam yang terjadi pada tahun 650 sampai dengan 1000 Masehi, dan masa disintegrasi yang terjadi pada tahun 1000 sampai dengan 1250 Masehi. Periode pertengahan juga memuat 2 masa, yaitu masa kemunduran yang terjadi pada tahun 1250 sampai dengan 1500 Masehi, dan masa 3 kerajaan besar yang terjadi pada 2 fase, yaitu fase kemajuan yang terjadi pada 1500 sampai dengan 1700 Masehi, dan fase kemunduran yang terjadi pada tahun 1700 sampai dengan 1800 Masehi. Sedangkan periode modern terjadi pada tahun 1800 sampai dengan sekarang ini adalah periode kebangkitan umat Islam, terutama setelah ekspedisi Napoleon yang berakhir di Mesir tahun 1801 Masehi. Mereka tersadar dari tidur panjangnya dan melihat bahwa kemajuan peradaban sudah berpindah dari umat Islam ke dunia barat. Kebangkitan tersebut kemudian melahirkan gerakan modernisasi dalam Islam. Selanjutnya yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin sebagai pemicu kemajuan peradaban Islam di masa datang.
Kemajuan peradaban Islam yang telah menjunjung tinggi nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin telah dipraktikkan selama 15 abad di muka bumi ini. Implementasi rahmat bagi alam semesta sudah meluas hampir ke berbagai belahan dunia. Islam rahmatan lil alamin adalah Islam yang kehadirannya di tengah kehidupan masyarakat mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia maupun alam semesta. Rahmatan lil alamin adalah istilah Quran, dan istilah itu sudah terdapat dalam Al-Quran, yaitu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya ayat 21 yang artinya, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Ayat tersebut menegaskan bahwa kalau Islam dilakukan secara benar, dengan sendirinya akan mendatangkan rahmat untuk orang Islam maupun untuk seluruh umat dan semesta alam. Dalam konteks Islam rahmatan lil alamin, Islam telah mengatur tata hubungan yang menyangkut aspek teologis, ritual, sosial, maupun humanitas. Dalam segi teologis, Islam memberi rumusan tegas yang harus diyakini oleh setiap pemeluknya. Tetapi hal ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memaksa non-muslim memeluk Islam. Begitu halnya dalam tataran ritual yang memang sudah ditentukan operasionalnya dalam Al-Quran dan hadis. Namun dalam konteks sosial, Islam sesungguhnya hanya berbicara mengenai ketentuan-ketentuan dasar atau pokok-pokoknya yang pemahamannya diperlukan tafsir secara detail dan komprehensif tergantung pada kesepakatan dan pemahaman masing-masing komunitas, yang tentu memiliki keunikan berdasarkan keberagaman lokalitas, nilai, dan sejarah yang dimilikinya. Entitas Islam sebagai rahmatan lil alamin mengakui eksistensi pluralitas karena Islam memandang pluralitas sebagai sunnatullah, yaitu fungsi pengujian Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.